Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Ya, yang pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Azkan Nufus, bisa dipanggil Azka atau Nufus. Saya dari kampus Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, program studi Islam interdisipliner. Ya, perlu diketahui video ini diajukan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah filologi dan kajian manuskrip dengan Bapak dosen Bapak Muhammad Rofiki. Di sini saya kebagian mendapatkan tugas, yaitu tentang meneliti atau melakukan penelitian tentang filologi dan kajian manuskrip untuk mencari naskah atau kitab atau naskah kuno yang berbau-bau Islami. Baik teman-teman, saya mengambil kitab yang bernama Kitab At-Tashrif, yaitu kitab yang menjelaskan pasti tidak asing bagi para santri atau tidak pesantren. Kitab Tashrif itu kitab yang seperti apa, yaitu yang mempelajari tentang tatanan bahasa Arab atau tasrifan secara istilahi maupun lugawi. Jadi saya mendapatkan naskah ini dari website yaitu kastara.perpusnas. Nah, ini teman-teman contoh dari sampul dari kitab At-Tashrif yang saya ambil. Tentunya ini juga hanya berupa kayak gini ya, masih dibilang kuno lah. Keadaannya seperti ini. Sorof bagian dari ilmu nahwu yang ditekankan kepada pembahasan bentuk kata dan keadaannya ketika mufradnya. Nah, kayak gini bentuknya teman-teman. Itu teman-teman, seperti itu tadi ya, sampul dari naskah itu. Kemudian saya akan menjelaskan dari pengarang kitab ini tuh tidak dijelaskan secara spesifik. Jadi itu kemudian lanjut lagi, kota terbit yang tidak teridentifikasi, penerbit pun sama, tidak teridentifikasi, tahunnya pun sama juga tidak teridentifikasi. Namun dari tulisan ini saya bisa tunjukkan. Nah, untuk tadi yang saya omongkan, tahun terbit, pengarang ataupun yang lainnya itu tadi tidak disebutkan, tetapi terdapat stempel yang bernama Bapak Aswar Hamid. Nah, yaitu mungkin sebagai penemu dari kitab ini, kitab kuno ini. Ini teman-teman, ada stempel ungu. Kemudian ada di tahun 2018 dan kemungkinan diserahkan kepada pihak perpustakaan pada tahun 2018 13 Juli. Mungkin itu sih yang saya temukan. Nah, untuk yang tadi saya katakan, tapi ini itu mungkin dari ulama Jawa ya. Dari segi pemanannya juga menggunakan pegon. Nah, seperti lafadz di fil lugati ini ing dalem lugoh atau secara bahasa, kalau diartikan secara bahasa Indonesia. Dia saya katakan dari ulama Jawa ya karena saya orang Jawa juga, dan mengidentifikasi seperti ini ya kebanyakan dari ulama Jawa yang memaknai seperti ini. Nah, itu tadi sekilas penjelasan dari pengarang maupun kota terbit yang tidak dijelaskan, dan kemungkinan ini adalah kitab dari ulama Jawa kuno yang mungkin dibuat belajar karena ada makna pegonnya. Jadi ya secara tidak langsung kotanya maupun ya pasti Jawa karena menggunakan pegon. Tentang pengarang tadi juga tidak dijelaskan, tapi naskah ini itu ditemukan oleh Bapak Aswar Hamid. Kemudian dari jenis bahan dari naskah kuno ini itu berbahan kertas daluang. Daluang kalau orang-orang Jawa biasa ya.
Daluang ya kertas pada umumnya itu daluang, tapi beda dari zaman sekarang, yaitu daluangnya sudah bagus. Nah, seperti ini teman-teman, keadaan dari kitab ini berbahan daluang, kertasnya bentuknya seperti ini, sudah sangat tua ya. Kira-kira tahun berapa ini saya juga nggak tahu. Seperti ini keadaannya. Kemudian kitab ini itu berisikan 150 halaman dengan ukuran 25 cm kali 17 cm. Subjek dari kitab ini pun ya kajian ilmu sorof, yaitu sebagai ilmu tatanan bahasa Arab. Kemudian kode naskah ini di Perpustakaan Nasional adalah NB 1893. Kemudian dari ukuran berkas ini itu ada di 19,78 MB, yaitu lokasi akses online di Kastara Perpusnas. Bisa dibuka melalui Google Chrome, Mozilla, ataupun dari website-website yang lain untuk mencari naskah-naskah itu di Kastara.Perpusnas. Dan untuk pembahasan di dalam isi kitab, tentunya seperti kitab-kitab pada umumnya, ya pertama adalah pembukaan, tetapi di sini pembukaannya sangat sangat singkat ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Cuman itu saja pembukaannya dari kitab ini. Kemudian dari bab awal dijelaskan tentang iklam anas tasrifa, yaitu dijelaskan tentang apa sih ilmu tasrif itu secara lugoh. Kitab ini menjelaskan tentang tasrif, yaitu tasrifan di dalam ilmu nahwu atau ilmu sorof, dalam ilmu tatanan bahasa Arab. Kemudian untuk ringkasan dari isi dari kitab ini itu menjelaskan tentang ilmu tasrif, yaitu ada yang pertama tadi pengertian tasrif, kemudian ada fi'il mandi, fi'il mudhari, fi'il amar. Namun di sini cuma dikatakan ketika tasrifannya itu hanya ada dua, fi'il madi sama fi'il mudhari. Seperti contoh sa'ala yas'alu, dhahaba yadhabu, mana ayam na'u. Itu untuk fi'il madinya. Nah, tapi silakan di sini tuh cuman kurang lengkap aja foto dari ini itu. Cuman setelah yang saya baca bagiannya itu ya 3, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kemudian pembagian dari segi jumlah huruf, seperti sulasi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Mungkin seperti itu. Nah, seperti ini jarot, fa'lala, yufa'lilu, seperti ini contohnya. Kemudian ini apa ini tulisannya, sulasi mazid salah 3 dibagi 3 al awal. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari kitab ini. Jadi kitab ini itu tidak seperti kitab-kitab sorof pada umumnya yang seperti contoh amsilah tasrifiyah. Dia kan menjelaskan tentang tasrif istilahi dan tasrif lugawi, tetapi di dalam kitab ini tuh hanya dijelaskan fi'il madi dan fi'il mudhari. Kemudian itu juga perubahan katanya itu langsung dijelaskan satu-satu, tidak seperti hanya contoh-contoh di amsilatul tasrifiyah. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari kitab ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk tasrifannya seperti ini modelnya, min yaf'ulu, yang suruh, yang suroni, yang suruna, tang suruh, tang suroni, yang surna. Jadi kebanyakan dari kitab ini itu tasrifannya itu lugawi ya teman-teman, enggak tasrif secara istilah paling cuma fi'il madi dan fi'il amar. Nah, seperti ini kemasukanlah menjadi gini-gini, bentuknya berubah seperti ini. Ini contoh dari kitab ini. Nah, itu sih teman-teman singkatnya dari ini yang saya tampilkan juga. Saya akan menjelaskan tentang ringkasannya, bukan ringkasannya, kesimpulan isi
keseluruhan dari kitab ini. Yang pertama tadi tentang pengertian tasrif, kemudian pembagian fi'il madi, bagian fi'il dari jenisnya madi, mudhari, amar, kemudian dari segi hurufnya ada sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Kemudian yang dijelaskan itu kebanyakan tasrifan lugawi yang istilah itu cuman fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, itu ada fi'il lazim, fi'il muta'addi, dan juga ada faedah-faedahnya. Kemudian ketika ada bentuk-bentuk yang lain itu langsung dijelaskan bentuknya, seperti perubahan ketika kemasukan la atau kemasukan huruf-huruf yang mempengaruhi bentuknya itu tadi langsung dijelaskan di bentuk yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada nama-nama isim. Jadi nama isim yang tidak bisa ditasrif. Di isim-isim kata benda yang tidak bisa masuk di dalam tasrifan. Mungkin seperti itu penjelasan keseluruhan dari kitab ini. Nah, itu tadi sekian dari saya penjelasan tentang manuskrip dari kitab tasrif. Tentunya ya juga banyak kekurangan dan banyak kelebihan. Di antaranya kelebihannya kita bisa mempelajari ataupun untuk menulis ulang manuskrip tadi untuk belajar. Dengan tujuan apa? Ya tujuan untuk sebagai kita belajar dan mengkombinasikan dengan pelajaran-pelajaran ilmu syarah pada saat ini. Mungkin ada pelajaran yang berbeda ataupun dari masukan-masukannya pun juga berbeda dan dapat menambah wawasan yang kita punya. Kekurangan juga kalau hanya menjadi manuskrip, ya hanya menjadi koleksi, tidak tidak bisa dipelajari. Toh juga percuma kalau cuma menjadi manuskrip, cuma tidak bisa belajar. Jadi generasi sekarang juga harus belajar tentang manuskrip dan untuk menyalinnya agar bisa dibaca oleh anak-anak pada zaman sekarang. Nah, mungkin itu video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan atau salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.